Salam Indonesia Raya, NKRI untuk selamanya. Baik, pada video yang pertama ini kami akan memaparkan materi nasionalisme, khususnya nasionalisme Pancasila. Nasionalisme. Secara umum, nasionalisme berarti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dan hal yang esensial bahwa nasionalisme dan kolonialisme itu tidak terlepas satu sama lain. Terkait nasionalisme Barat. Nasionalisme Barat adalah nasionalisme yang mengarah ke chauvinisme, yaitu nasionalisme sempit, yang membenci bangsa atau suku bangsa lain, menganggap bangsa sendiri yang paling bagus, paling unggul, sesuai dengan individualisme Barat. Contohnya nasionalisme Eropa, yang pada kelahirannya menghasilkan deklarasi hak-hak manusia, namun kemudian berubah menjadi kebijakan yang didasarkan atas kekuatan dan self-interest dan bukan atas kemanusiaan. Bahkan dalam perkembangannya nasionalisme Eropa berpindah haluan menjadi persaingan fanatisme nasional antar bangsa-bangsa Eropa yang kemudian melahirkan penjajahan terhadap negeri-negeri yang pada saat itu belum memiliki identitas kebangsaan, baik benua Afrika, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia. Sedangkan nasionalisme Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan nasionalisme Barat, karena nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang bersenyawa dengan keadilan sosial, anti kolonialisme yang oleh Bung Karno disebut sosionasionalisme, yaitu nasionalisme yang adalah nasionalisme yang menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi kepada bangsa atau suku bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Lalu, nasionalisme Indonesia melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagai puncak perjuangan dan sekaligus pertanda bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara yang berdaulat, merdeka, dan mandiri. Kemudian dengan disahkannya UUD 1945, Pancasila memperoleh bentuk dan dasar hukumnya yang resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Nah, konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara, maka seharusnya negara berusaha dengan berbagai upaya untuk menegakkan masyarakat yang berketuhanan, adil dan bermoral, mempunyai jiwa persaudaraan atau kebersamaan, demokrasi, dan menciptakan kemakmuran masyarakat sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ini. Pertanyaannya, sudahkah semua itu terlaksana? Atau adakah usaha penegakan nilai-nilai Pancasila dengan sebenar-benarnya? Atau yang terjadi malah sebaliknya? Atau barangkali kita termasuk yang mengingkari Pancasila? Karena pada umumnya banyak kalangan, baik itu para pejabat atau masyarakat secara luas, menjadi contoh buruk dari pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila di masa sekarang. Jadi sudah menjadi satu keharusan bahwa bangunan kolonialisme yang ditegakkan, baik sekarang maupun ke depan sampai waktu yang tidak terbatas, adalah tetap berpegang pada nilai-nilai nasionalisme yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini. Untuk itu, mari kita kupas satu persatu sila dari Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa.
Sila ini menunjukkan bahwa apa yang berlaku di negeri ini, baik yang mengenai kenegaraan, kemasyarakatan maupun perorangan, harus sesuai dengan sifat-sifat Tuhan yang tidak terbatas. Misalnya, Maha Besar, Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, dan Maha-Maha yang lainnya. Sila ini merupakan dasar kerohanian, dasar moral bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan hidup bernegara dan bermasyarakat. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat diartikan bahwa dengan sila ini masyarakat bangsa Indonesia menjadi manusia yang berpegang pada nilai adil dan berakhlak mulia. Ciri manusia yang adil dan beradab dapat ditunjukkan dalam perbuatan yang tidak hanya mementingkan kehidupan jasmaniah dan lahiriah saja, melainkan juga kehidupan rohaniah. Demikian pula yang diutamakan bukan hanya yang menyangkut kepentingan diri pribadi, akan tetapi juga kepentingan masyarakat. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa ini betul-betul sadar bahwa tanpa persatuan dan kesatuan langkah, maka tujuan bersama itu tidak akan terwujud. Bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini adalah plural, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa sebagai sebuah keadaan yang tidak dapat ditolak keberadaannya. Dengan demikian agar terwujud bangsa yang mandiri dan mempunyai harga diri, maka harus tercipta persatuan tanpa memandang suku atau keyakinan yang dianutnya. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menunjuk pada keharusan adanya kerakyatan atau demokrasi yang tentunya memperhatikan dan menghormati nilai ketuhanan dan agama. Kerakyatan atau demokrasi semacam ini berarti dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara harus dilakukan dengan cara bermusyawarah yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam prakteknya, keadilan sosial tercapai apabila dapat memelihara kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus dari para warga negara secara perseorangan, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara. Jelas bahwa konsekuensi yang harus dijalankan adalah kepentingan individu dan kepentingan umum harus dalam suatu keseimbangan yang dinamis, yang harus sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Jadi sebetulnya Pancasila memang mengandung nilai-nilai universal, yaitu kebenaran umum yang sudah dibuktikan dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekarang dan seterusnya sekali lagi akan lebih tepat apabila nasionalisme yang harus ditanamkan dalam sanubari masyarakat Indonesia adalah cinta tanah air yang selalu berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Demikian kita lanjutkan di video pembelajaran yang kedua.